Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'lamu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah, kita sedang membahas tentang amalan-amalan yang paling dibenci oleh syaitan, dan kita sudah bahas dua. Yang pertama yaitu orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat dia menyerahkan hidupnya di atas keputusan Allah, maka di situ syaitan merasa ketakutan karena dia tak mampu untuk menjatuhkan orang-orang yang bertawakal. Kemudian yang kedua, yang terakhir kita bahas, yaitu orang-orang yang mengikhlaskan seluruh amalnya hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikhlas ini tidak mampu dijatuhkan syaitan, dan itu sangat mengganggu perjuangan syaitan untuk menjatuhkan kita ke neraka. Karena hanya orang-orang yang ikhlas yang mendapatkan balasan seindah-indahnya balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaitan ketika mengikrarkan bahwa dia akan menggoda seluruh anak Adam, la'ughwiyannahum ajma'in, kami akan membuat semua anak Adam tertipu, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hanya hamba-hambamu yang ikhlas. Begitu kata syaitan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, amalan yang paling dibenci oleh syaitan adalah orang-orang yang istiqamah menjaga salatnya. Jadi orang-orang yang menjaga salat ini salah satu hidayah Allah yang paling hebat. Kenapa syaitan takut dan benci kepada orang yang menjaga salatnya? Karena salat ini adalah tiang dari agama. Rasulullah mengatakan as-salatu imaduddin. Jadi bahasanya imaduddin, bukan imanuddin, karena orang sering baca imanuddin. Ini imaduddin. Salat itu tiang. Tidak akan berdiri satu bangunan kecuali ditopang dengan tiang. Maka tidak akan berdiri amal yang lain kecuali diawali dengan salat. Orang yang bagus salatnya, maka sedikit-sedikit dia telah membangun bangunan-bangunan pahala. Tapi ketika orang tidak salat, maka dia telah menghancurkan tiangnya, dan apapun yang dia lakukan selain salat itu tidak ada tempat untuk diletakkan, karena tidak ada bangunan yang bisa berdiri tanpa tiang. Lalu kemudian syaitan benci sekali kepada orang yang melakukan salat
Karena pada orang yang melakukan salat itu ada satu janji, susah melakukan kemungkaran. Bukankah Allah telah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya salat, jadi Allah pakai huruf inna. Inna ini huruf taukid yang artinya kalau engkau mendirikan salat, maka benar-benar salatmu bisa mencegah daripada keji dan munkar. Sedangkan tujuan syaitan membuat kita sebanyak-banyaknya melakukan kekejian dan kemungkaran. Tapi ketika orang salat, salah satu penghalang syaitan tidak bisa menjatuhkan dia ke dalam kemungkaran adalah salatnya. Ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, si fulan dia salat, tetapi dia juga mencuri. Jadi dulu di awal-awal keislaman ada pencuri yang belum berhenti dari mencuri tetapi salat. Jadi Rasulullah dilaporkan oleh sahabat ini bahwa dia salat ya Rasulullah, tapi dia masih mencuri. Ini bagaimana keadaan dia ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Suruhlah dia untuk tetap melakukan salat. Nasihatilah dia untuk tidak meninggalkan salat. Nanti salatnya lah yang akan menghentikan perbuatan mencuri. Jadi Nabi tidak langsung mengatakan, oh dia harus dihentikan itu, harus ditangkap, harus begini. Tapi Nabi mengatakan apa? Suruh dia tetap salat. Nanti salatnya lah yang akan menghentikan perbuatan yang mencuri. Maka jemaah melakukan Allah, syaitan itu susah untuk menggoda orang yang senantiasa salat, susah untuk dijatuhkan ke dalam maksiat, walaupun kita sendiri tak terbebas dari dosa. Makanya lihatlah bahawa ketika orang-orang mulai mendidik anaknya untuk salat, walaupun kadang-kadang anaknya itu tumbuh kembang dalam keadaan nakal, bisa saja dia dari kecil memang mulutnya sering berbicara sumpah serapah, atau mungkin dari kecil dia suka mencuri mangga tetangga. Tapi kita mulai mendidiknya salat dari umur 7 tahun, kita didik salat, kita bawa ke masjid, tapi dia terus berkembang di dalam kenakalannya. Tapi kita tak menghentikan salatnya. Di saat itu, maka yang kita dapatkan adalah dia akan menemukan suatu masa, apakah ketika dia balik ataukah ketika dia remaja, dia akan menjadi orang yang baik. Walaupun nanti ketika orang berbicara akan mengatakan, kamu dulu Masya Allah nakalnya luar biasa. Tapi ketika terus kita mendidik salat, ada masa salat itu menghentikan kenakalannya. Kan banyak kejadian hari ini yang anak-anak kadang-kadang kita pikir ini tak jadi orang ini. Kalau bahasa kita nyosang, haji guru kita berat badan, tungang. Anak kita itu tungang, sudah badan, tungang, globri. Jadi pekak peluit. Artinya dia tak bisa dengar peluit. Di-print oleh ayah ibunya tetap tak dengar, yang disebut dengan globri. Tetapi ketika dia terus melanjutkan salatnya, dia salat. Walaupun globri batat, dia pukul anak orang kadang-kadang, dia masuk ke pesantren, dia tetap salat. Tetapi dia suka kadang-kadang membuli anak orang, sebentar-bentar berantem. Tapi itu akan berhenti dengan salatnya yang membuat dia menghentikan semua kejahatan itu. Itu yang dimaksud oleh Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya syaitan berusaha untuk membuat orang tak salat. Karena kalau sudah pencuri tak salat, itu tak ada saringan lagi. Kalau sudah penzina tak salat, itu tak ada lagi yang bisa menghentikannya, kecuali dia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.
tapi orang solat insya-Allah ujungnya baik. Ini kenapa membuat syaitan benci sekali kepada orang solat, karena misinya untuk membuat orang dalam neraka itu semakin berkurang dengan banyaknya orang yang mendirikan solat. Lalu apa lagi yang membuat syaitan benci kepada orang yang solat? Karena orang yang solat banyak dosa-dosa yang berguguran. Banyak sekali hadis yang mengatakan tentang gugurnya dosa orang-orang yang salat. Pada satu hari Rasulullah sedang berdiri di bawah satu pohon bersama Abdurrahman bin Auf. Lalu Rasulullah mengambil satu ranting dari pohon tersebut, dan kemudian beliau menjatuhkan, menggugurkan daun-daunnya. Jadi diambil ranting, kemudian digugurkan, ditarik daun-daunnya, jatuh dari ranting tersebut, sehingga tidak tersisa satu daun pun di ranting tadi. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, beginilah bergugurannya dosa orang yang salat. Jadi Rasulullah ingin mengatakan, setiap kali kita salat, mulai dari berwudu, semua tetesan air yang jatuh ketika berwudu, maka tetesan air itu jatuh bersamaan dengan dosa. Maka dalam pandangan jumhur ulama, makruh hukumnya menyapu air wudu, mengelap air wudu itu makruh. Jangan dilap, biarkan basah. Kenapa? Ada jaminan dari Nabi, air wudu begitu jatuh dari tangan, dari wajah, dari kaki, dia jatuh bersamaan dengan bergugurannya dosa. Itu hadis sahih. Berlanjut lagi, ketika orang-orang yang berwudu ini menutup wudunya dengan doa, dia membaca doa setelah berwudu, maka di ujung hadis setelah Nabi menyebutkan bacaan doa tersebut, maka Nabi mengatakan, selesai berdoa maka futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, dibukakanlah pintu surga yang 8 untuknya. Jadi orang dengan wudu saja sudah mendapatkan jaminan surga, berguguran dosa-dosa. Masuk ke dalam salat, begitu takbiratul ihram, diletakkanlah dosa-dosa di atas pundaknya. Jadi orang yang salat itu, kata Nabi, diletakkanlah dosa-dosa di atas pundaknya. Begitu mereka bersujud, maka jatuhlah dosa-dosa itu dari catatan amalnya bersamaan dengan sujudnya. Jadi pas dia sujud, menunduk menghadap Allah dalam sujudnya, maka jatuhlah berguguran dosa-dosa tersebut. Bayangkan, itu baru wudu, salat, berguguran dosa. Makanya syaitan benci sekali kepada orang yang salat. Kenapa? Sudah capek dia menggodanya di dalam berbagai kejahatan, maksiat, lalu tiba-tiba salat menggugurkan dosa. Bahkan ada yang lebih mengecewakan syaitan, ketika dia mulai masuk ke dalam pikiran orang yang salat. Salah satu tipe godaannya adalah membuat orang salat itu tidak konsentrasi, sehingga lam yadri kam shalla, kata Nabi, sehingga orang tersebut tidak tahu berapa rakaat sudah dia lakukan. Ini salah satu tipu daya syaitan untuk membuat orang-orang salat terjatuh di dalam amal itu. Dia goda orang tersebut, dia buat pikiran kita tidak fokus, dia buat supaya kita tidak khusyuk, sehingga kita tidak tahu lagi berapa rakaat yang sudah kita salat. Maka terjadilah hal yang sering terjadi pada kita. Kita tidak tahu lagi ini 2 rakaat atau 3 rakaat, ini 3 atau 4 rakaat, tidak tahu lagi. Tapi apa kata Allah? Allah izinkan kepada kita sebagai umat Muhammad
Kalau sudah ragu-ragu, cukup hanya meyakini bilangan terkecil, lalu tambah 1 rakaat, lalu kemudian sujud sahwi. Begitu sujud sahwi, targhiman lisyayatin. Ternyata sujud sahwi di dalam salat pun membuat syaitan kecewa, kata Nabi. Targhiman lisyayatin. Sujud sahwi itu membuat syaitan kecewa. Kenapa syaitan kecewa? Ternyata hanya gara-gara sujud sahwi, perjuangan dia dari awal rakaat sampai habis yang membuat supaya orang itu tidak fokus, tidak khusyuk, lupa-lupa rakaat, hanya dengan sujud sahwi dilengkapkan, disempurnakan salat kita kembali. Padahal sujud sahwi tidak sampai setengah menit, selesai, tapi dilengkapkan kembali oleh Allah. Begitu kecewanya syaitan. Ini sama seperti kecewanya para koruptor ketika sudah diangkat menteri yang jujur, yang membuat mereka akan terbongkar satu persatu. Jadi jemaah makan Allah SWT, ini alasan digugurkan dosa-dosa bagi orang yang salat. Itu membuat syaitan benci sekali kepada orang salat. Capek dia berjuang, tiba-tiba digugurkan dosa. Jadi seperti sia-sia perjuangannya. Allah tahu kita tidak bisa menghindar dosa, tapi Allah berikan solusi, salatlah, maka dosa itu akan berkurang. Nanti lama-lama salat juga yang membuat kita sadar untuk tidak lagi melakukan dosa berulang-ulang. Dan kemudian apalagi yang membuat syaitan begitu benci kepada orang yang salat? Karena orang salat ada jaminan selamat di akhirat. Orang salat ada jaminan selamat di akhirat. Allah Subhanahu wa taala ketika mengizinkan penduduk surga untuk meninjau, melihat keadaan penduduk neraka, salah satu percakapan penduduk surga yang direkam, dikutip oleh Allah, nanti akan terjadi di hari kiamat. Ketika mereka melihat keadaan penduduk neraka, penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, qalu ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian kok bisa masuk ke dalam neraka ini? Apa jawaban penduduk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, kami di dunia tidak salat. Berarti itu orang Islam tu. Kalau orang kafir tak mungkin menjawab itu. Ini jawaban dari orang Islam yang masuk neraka. Siapa mereka? Kami di neraka ini masuk karena lam naku minal musallin. Di dunia kami tidak salat. Makanya orang tak salat tak ada jaminan keselamatan. Tapi orang yang salat insya-Allah selamat. Walaupun berbagai gelombang hidup kita sesekali bermaksiat, tapi kemudian salat lagi, maksiat lagi, salat lagi, asal kita sempat taubat sebelum mati, tetap ada jaminan selamat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, kata Rasulullah, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang di dunia senantiasa menjaga salat, kanat lahu, maka dia akan mendapatkan 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, nuran, dia akan mendapatkan cahaya. Cahaya ini yaitu cahaya hidup. Orang salat itu dia mendapatkan petunjuk dari Allah, ini baik, ini tak baik. Orang salat dia tahu dia tak boleh melangkah ke haram. Kalau bertemu cewek cantik seksi, orang salat bercahaya hatinya, bagaikan orang dalam kegelapan butuh senter, maka disenter oleh salatnya, jangan berzina, nanti engkau takut mati di dalam keadaan sedang berzina. Jadi dia mendapatkan cahaya. Orang kalau dapat cahaya itu tahu ke mana arah berjalan, maka orang salat itu banyak mikirnya. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita menghadapi satu godaan maksiat, orang salat itu dibisik-bisik dalam hati. Apa bisikannya? Salat akan berkata, untuk apa kamu salat? Kalau kamu korupsi, untuk apa kamu salat? Kalau kamu berzina, untuk apa kamu salat? Kalau kerjamu cuma selingkuh.
Untuk apa kamu salat kalau engkau meminjam-minjam uang di bank selalu dalam keadaan riba? Apa guna salat? Yang dibisik-bisik di salat. Jadi terus bercahaya. Kata Nabi, orang salat itu bercahaya. Itu cahaya kehidupan di dunia, belum lagi cahaya di akhirat. Apa kata Rasulullah? Nanti Rasulullah mengenali umatnya. Kan jadi dalam hadis yang panjang itu disebutkan bahawa Rasulullah mengatakan bahawa aku merindukan kekasih-kekasihku. Jadi sahabat nanya, bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Bukan, kalian itu sahabatku. Jadi siapa kekasihmu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Orang-orang yang lahir setelah aku tiada. Mereka tak pernah melihatku, mereka tak pernah bertemu denganku, tapi hanya karena mendengarkan satu ayat, mendengarkan satu hadis, lalu mereka mengamalkannya tanpa pernah bersamaku. Itu kita Pak yang dimaksud Nabi. Lalu Rasulullah ditanya lagi oleh sahabat, nanti kalau hari kiamat ya Rasulullah, bagaimana engkau akan mengenali mereka? Jadi kan logika pertanyaannya, kalau dengan kami engkau kenal ya Rasulullah. Maksudnya bertemu selalu di dunia. Rasulullah mengenali Abu Bakar, mengenali Umar. Tapi dengan kita, Rasulullah tak mengenali wajah kita, tak menghafal nama kita. Maka sahabat nanya, jadi kekasih-kekasihmu yang berada di ujung zaman, yang tak pernah hidup bersama kita ya Rasulullah, nanti hari kiamat di padang mahsyar, bagaimana engkau mengenalinya? Nah, di situ jawaban Nabi. Kalau kalian mempunyai kuda-kuda yang berwarna hitam, lalu di antara kuda hitam itu ada kuda yang berwarna putih milik kalian, bukankah begitu mudah engkau mengenali kuda putih tersebut? Benar ya Rasulullah, kata sahabat, begitulah aku mengenali umatku. Apa tandanya? Di tengah kumpulan padang mahsyar, semua umat Muhammad yang salat akan mengeluarkan ghurran muhajjalin, cahaya bekasan wudunya. Jadi tangan kita mengeluarkan cahaya, wajah kita bercahaya, kening kita bercahaya, kepala kita bercahaya, kaki kita bercahaya, menyinari padang mahsyar. Di situ Nabi langsung tahu ini umatnya, ini umatnya. Begitu bercahayanya kita. Itu menunjukkan insya-Allah kita selamat. Maka orang salat itu dapatkan cahaya. Yang kedua, dia dapatkan apa? Burhan, yaitu petunjuk hidup. Jadi benar-benar dibimbing oleh Allah. Nanti sesekali jatuh, tapi Allah bimbing kembali. Salat itu benar-benar sesuai dengan SOP-nya Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat kita sebagai hamba. Allah senang sekali kepada orang yang salat, apalagi orang yang bersujud. Ketika dia sujud, semua permintaannya dalam sujud dikabulkan Allah. Doa itu bisa mengubah takdir, selama bukan takdir mubram. Doa bisa membuat orang yang ditakdirkan sakit menjadi tak sakit. Doa bisa membuat anak yang bodoh menjadi anak yang pintar. Doa bisa membuat kita yang miskin akan dikayakan oleh Allah keberkahannya. Makanya salat itu menjadi penyebab datangnya burhan. Burhan itu petunjuk dalam hidup. Kalau bapa dan ibu teringat kejadian Nabi Yusuf yang dikabarkan dalam surat Yusuf, ketika Zulaikha mengejar Yusuf, pintu-pintu sudah dikunci, suami tak di rumah, Zulaikha mengejar Yusuf karena ketampanan Yusuf. Itu salah satu ujian bagi orang yang tampan. Yusuf itu diberikan ketampanan, setengah ketampanan di dunia dikumpulkan kepada Yusuf alaihi salam. Nah, di saat itulah Yusuf berlari, padahal dia tahu pintu sudah dikunci. Kemanapun dia lari, tidak ada jalan keluar. Kenapa dia lari? Dia hanya ingin memberitahu ke Allah, ya Allah, aku berlari dari godaan Zulaikha. Disitulah Allah mengatakan dalam surah Yusuf, laula ra'a burhana rabbih, seandainya Yusuf tidak diturunkan burhan dari Allah, maka sungguh Yusuf akan berzina dengan Zulaikha. Yang mana dah berzina? Zulaikha itu cantik. Walaupun sekarang
cuma menjadi penjual bika ambon, tapi Masya Allah, Zulaikha itu cantik. Itu isteri menteri, Mak. Zulaikha itu isteri menteri. Menteri itu kalau cari isteri, mana ada yang jelek-jelek? Tinggal di rumah berdua, suami sudah pergi, pintu dikunci. Seandainya pun suaminya datang, pasti ketuk pintu dulu, punya waktu untuk memakai pakaian. Tapi Yusuf, laula ra'a burhan, seandainya tidak datang burhan dari Allah, Yusuf pasti berzina dengan Zulaikha. Yusuf itu kan laki-laki, Pak, punya nafsu sama seperti kita. Disitulah Yusuf selamat. Kalau ahli tafsir mengatakan, ketika mengatakan ayat itu, ahli tafsir ada yang mengatakan Allah turunkan petunjuk kepada Yusuf melalui salatnya. Jadi hasil salatnya selama ini membuat dia ditahan oleh salatnya. Jangan berzina, jangan berzina. Maka dia rasa takutnya kepada Allah muncul. Begitu orang kalau salat, diberi burhan oleh Allah. Di saat-saat genting kita tidak jatuh dalam maksiat. Bahkan dulu di zaman Bani Israel, jadi salat itu sudah ada dari zaman Nabi Adam, cuma tata caranya kadang-kadang berbeda, waktunya berbeda, dan itu menjadi petunjuk bahawa salat itu memang pengagung agama dari dulu. Jadi kalau kita salat dulu di Bani Israel, itu bahkan ada riwayat yang menyatakan seorang pemuda yang saleh salat, tapi kemudian dia dijebak oleh seorang pelacur untuk datang ke rumah pelacur. Lalu kemudian pemuda ini dipaksa oleh pelacur untuk berzina dengannya. Pemuda ini pertamanya hampir jatuh karena keseksian pelacur ini. Lalu kemudian dia merasa takut, terfikir dalam hatinya, untuk apa aku salat kalau aku berzina hari ini? Tapi pelacur itu kemudian mengatakan, kalau engkau tak mau melayaniku, maka aku akan berteriak sekarang agar orang-orang datang lalu pasti menangkapmu. Jadi pelacur itu akan berteriak bahwa dia diperkosa oleh laki-laki itu. Kan itu kalau sudah kayak gitu kan ceritanya nanti pasti laki itu akan muncul beritanya di koran. Pasti itu seorang pemuda saleh, pimpinan daya, pimpinan pesantren memperkosa seorang pelacur. Contohnya begitu kan? Karena kalau orang saleh yang melakukannya, sekali lakukan langsung viral. Tapi kalau pencuri yang setiap hari mengambil sandal di depan pintu, itu tak viral-viral, Pak. Coba kalau ustaz yang salah sandal, Pak, dianggap pencuri juga. Itu resiko menjadi orang saleh. Makanya pemuda itu bingung, mau keluar tak bisa, takut, dia berteriak. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mendapatkan ilham, dia minta izin kepada si perempuan ini. Ya sudah, kalau begitu aku terima. Artinya dia akan melakukannya, cuma izinkan dulu aku ke kamar mandi untuk bersih-bersih, katanya. Nah, di kamar mandi itulah dia memaksa diri untuk mengeluarkan hajat. Dia paksa diri untuk mengeluarkan hajatnya. Lalu diambillah kotorannya, dia sapu di wajahnya, dia taruh di badannya. Setelah tai berlumuran di tubuhnya, tainya sendiri dia keluar. Lalu dia mengatakan, baik, mari kita lakukan. Mana ada pelacur yang mau dengan orang bertai-tai gitu. Langsung down kan, semangat melacurnya down di situ. Akhirnya diusir sama pelacur itu, keluar. Manusia gila, keluar. Nah, semenjak itulah dalam riwayat-riwayat kitab disebutkan, dia setiap hari tubuhnya wangi. Setiap hari semenjak itu tubuhnya wangi, walaupun tidak memakai minyak wangi. Akibat apa? Mempertahankan agama, walaupun harus melumuri dengan kotoran di tubuhnya. Jadi dia selalu berbau wangi. Apa merek minyak wanginya? Cap tai tadi. Sekali pakai bertahan seumur hidup. Demi apa? Mempertahankan supaya tak jatuh dari maksiat ke dalam maksiat. Apa yang membuat dia bisa bertahan? Salatnya. Salatnya. Maka orang salat itu dapat burhan. Kalau mudah sekali jatuh dalam maksiat, itu berarti salat kita itu bermasalah. Nah, yang terakhir, kenapa syaitan benci sekali kepada orang yang melakukan salat? Karena orang salat, kata Nabi, perkara ketiga yang dia dapatkan adalah
najatan, dia pasti selamat di akhirat. Pasti selamat di akhirat. Orang salat itu selamat, kecuali yang salatnya munafik. Makanya ada juga ayat yang menyebutkan fawailul lil musallin, nerakalah bagi yang salat. Disebut Allah, nerakalah bagi yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu yang salat tapi melalaikan waktunya. Maksudnya dia salat tapi salatnya munafik. Salat habis keluar waktu, hidup dalam qada terus-terusan. Salat subuh nak dilakukan, tidur begitu nyenyaknya, malam begadang sampai jam 3. Lalu salat subuh selalu setelah terbit matahari. Itu salatnya munafik. Waktu asar dia tak berhenti berdagang, dia lanjutkan berdagang. Begitu mau maghrib berlari dengan sekencang-kencangnya, lalu berwudu asal-asalan, lalu salat asar asal-asalan, lalu dia salam, lalu dia lanjutkan perdagangannya. Nah, inilah yang disebut oleh Allah orang yang salat tapi neraka, salatnya munafik. Maka oleh kerana itu, jemaah melakukan Allah, kalau kita benar-benar jaga salat, insya-Allah jaminan Allah kita selamat di akhirat. Itulah pembela kita paling hebat, karena nanti salat juga datang memberi syafaat. Sebagaimana puasa datang, Al-Quran datang, salat pun datang memberi syafaat kepada orang-orang yang pernah menegakkannya di dunia. Dan terakhir kita mau kasih tahu bahawa penyesalan paling hebat penduduk kubur salah satunya adalah mereka ingin kembali ke atas dunia untuk bisa melakukan salat yang ringan, salat yang ringan. Jadi mereka minta salat sunnah saja pun boleh, ya Allah, izinkan kami kembali ke dunia, salat sunnah saja pun boleh, 2 rakaat pun boleh, sampai segitunya bermohon-mohon. Maka sebelum kita memasuki kuburan, tetaplah jaga salat. Dan inilah yang membuat kita dan keluarga kita insya-Allah selamat dan berkumpul kembali di surga. Dan jangan buat syaitan gembira dengan kita meninggalkan salat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.